93 FM Radio Joyoboyo. Kobarkan semangat berbagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat di manapun Anda berada, dan juga pemirsa dari Facebook yang saat ini sedang memantau Facebook Nur Hadi Sekti dan Facebook Jayabaya FM. Alhamdulillah pada sore yang cukup redup ini ada satu momen penting yang akan panjenengan bisa persani, panjenengan bisa lihat melalui radio Joyoboyo di 93 FM maupun juga melalui Facebook di Jayabaya FM dan Nur Hadi Sekti, yang pada sore hari ini saya kehadiran tamu, yaitu beliau Bapak Haji Ahmad Zuhri selaku Kepala Kemenak Kabupaten Kediri, dan juga ada Bapak Dr. Andes Enim Hartono MPD selaku Kasipenma di Kemenak Kabupaten Kediri. Dan sore hari ini saya Nur Hadi, anggota DPR RI, yang akan menemani panjenengan semua. Kita akan ngobrol, akan membicarakan terkait permasalahan yang pada beberapa bulan terakhir ini cukup menghangat di Kabupaten Kediri, yaitu tentang program penerimaan dana BOS dan juga BOP, ya, yang cukup membuat resah di kalangan lingkungan pendidikan di Kemenak Kabupaten Kediri, itu mulai dari tingkat RA, kemudian MI, Madrasah Sanawiyah sampai Madrasah Aliyah. Nah, karena sore hari ini tamu-tamu saya sudah hadir di kesempatan yang cukup istimewa ini, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ahmad Zuhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Sehat ya Pak Ahmad Zuhri? Alhamdulillah, pangestunipun dulur-dulur. Iya, oke. Baik. Satu lagi saya sapa untuk Bapak Enim. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Pak Enim? Alhamdulillah, baik Mas. Sehat ya Pak Enim? Sehat, Ya? alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Baik. Warga Kediri dan sekitarnya, keluarga sehat, pendengar, pecinta 93 FM Radio Joyoboyo, maupun juga para Facebooker yang sedang memantau Facebooknya Nur Hadi Sekti, ataupun juga yang saat ini juga tayang di Facebooknya Jayabaya FM. Baik, saya akan berbincang dulu dengan Bapak Ahmad Zuhri selaku Kepala Kemenak Kabupaten Kediri, yang sore hari ini alhamdulillah di tengah kesibukannya bisa menyempatkan hadir. Pak Ahmad Zuhri, terkait dengan polemik penerimaan dana BOS yang menurut para dari pihak madrasah, ya, dan madrasah di tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah maupun juga di Raudhatul Atfal ini ada kekurang transparanan terkait penerimaan dana BOS yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini dasarnya apa Pak Ahmad Zuhri? Silahkan sampaikan. Ya, terima kasih Mas Hadi. Ini kami diberi kesempatan untuk bisa on air bersama Radio Joyoboyo secara langsung dengan adanya penerimaan dana BOS atau dana BOP yang ada di madrasah ini. Selaku kepala kantor, saya juga memaklumi dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Betul-betul sekolah itu atau anak-anak kita itu perlu adanya dana yang sangat luar biasa, dengan adanya pembelajaran daring ini. Nah, di dalam saat seperti ini tahu-tahu ada yang namanya penghematan. Disinilah yang perlu kita pahami bersama-sama. Ketika kita mendapatkan dana sekian jumlahnya, mungkin ya katakanlah 400 juta, ya, tahu-tahu ada pendampingan atau penghormatan yang sekian.
Nah, ini secara teknis kami sudah membicarakan dengan kasih teknis untuk diatur sebaik mungkin. Toh yang namanya manusia mengatur itu juga tidak gampang. Toh di perjalanan sebagaimana apa yang kita dapat. Maka saya betul-betul memahami dan memang harus kita rasakan bahwa kepala-kepala madrasah itu adalah sebagai tonggak besar untuk membesarkan anak-anak kita. Nah, dana seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau pemangku kebijakan yang ada di madrasah-madrasah itu. Maka dengan adanya ini jangankan ada penghematan, tidak ada penghematan saja masih ada kekurangan. Tapi kekurangan itu tidak signifikan, maka setiap tahunnya tidak menjadikan permasalahan. Cuma memahamkan satu dengan satu yang lain itu mungkin barangkali penerimaannya beda, apalagi dengan adanya orang banyak. Satu sisi ada yang paham, ada yang tidak, maka kepahaman ini yang simpang siur maka akan menjadikan polemik seperti apa yang kita rasakan saat-saat ini. Tapi semuanya ini sudah diberkah kita semuanya, dan sampai-sampai Mas Hadi yang selaku anggota DPR RI bisa menyampaikan suara di masyarakat ini di zaman pusat sampai alhamdulillah dana akan segera diturunkan seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad Zuri. Satu lagi pertanyaan ke panjenengan, bahwa dasarnya ini memang ada surat edaran dari Dirjen Pendis ya terkait pemotongan dana BOS maupun BOP ini, yang contohnya dari RA Raudhatul Atfal itu dari 600.000 menjadi 400.000. Nah, apakah dari para pimpinan lembaga pendidikan Islam baik dari mulai RA sampai Madrasah Aliyah ini sudah mendapat sosialisasi terlebih dahulu Pak dari Kemenak Kabupaten Kediri, atau memang langsung saja berupa surat yang diterbitkan oleh Kemenak Kabupaten Kediri sehingga terjadi kesalahpahaman terkait berita pemotongan ini Pak? Secara teknis setelah adanya surat itu turun, saya suruh TL pada seksi selaku teknis di lapangan. Ya, yang namanya orang banyak Kabupaten Kediri itu Mas Hadi kan sudah lihat, dan tidak mungkin kami akan semuanya mengundang, apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Maka sosialisasi itu sudah dilakukan dan bukti-bukti pun sudah ada. Cuma sekali lagi, ya namanya tadi saya sampaikan, ada yang paham, ada yang tidak paham. Sosialisasi melalui surat ya? Bukan melalui kita undang perwakilan juga ada. Karena punya ada KKM, juga kami juga mempunyai pengawas itu. Kadang-kadang mungkin yang tidak paham itu tanya seseorang yang tidak paham. Nah jawabnya saya tidak tahu. Nah ketidaktahuan ini mungkin enggan mempertanyakan kami atau bagaimana. Maka pengen saya kalau toh seandainya ada masalah kita bisa duduk bersama, saya yakin akan menjadi hening bersama-sama. Ini posisi itu. Terima kasih Pak Ahmad Zuri. Lanjut saya bergeser ke Pak Enim Hartono selaku Kepala Kemenak Kabupaten Kediri. Alhamdulillah sore hari beliau juga datang. Ini Pak Enim ini adalah salah satu figur yang ya akhir-akhir ini cukup menjadi terkenal, mengalahkan artis nih Pak Enim. Tapi tidak apa-apa ya. Ini Manuhara. Artisnya di Kabupaten Kediri ya. Gini Pak Enim. Jadi saya beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus juga, ini menerima audiensi dari Forum Komunikasi Madrasah Ibtidaiyah di wilayah selatan. Saat itu saya menemui beberapa pimpinan madrasah ini di salah satu madrasah yang ada di Ploso Mojo. Mereka menyampaikan terkait pemotongan dana BOS maupun BOP ini, yang mereka sampaikan ini seolah-olah tidak transparan Pak, tidak transparan, dan mereka membandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, pemotongannya itu tidak tidak terlalu sporadis atau nilainya tidak begitu besar. Bahkan mereka menyampaikan bahwa kalau menurut surat edaran dari Dirjen Pendis nomor B1134.3/DC dan seterusnya tertanggal 25 Juni tahun 2020,
bahwa RA itu semula dana BOP-nya 600.000 menjadi 400, Madrasah Ibtidaiyah itu dari 900 jadi 800 berkurang 100, Madrasah Sanawiyah dari 1.100.000 menjadi 1 juta, kemudian Madrasah Aliyah dari 1.500 atau 1.500.000 itu menjadi 1.400.000. Nah, yang mereka peroleh saat ini adalah sangat jauh dari surat edaran Dirjen Pendis. Ini yang mungkin menjadi mereka bertanya-tanya dan bahkan sampai mengira-ngira, bahkan sampai ada yang suudon ini ada hal-hal yang dilakukan oleh Kemenak dilakukan secara sepihak yang ini merugikan madrasah. Nah, ini mohon penjelasan Pak Enim secara historisnya bagaimana, kenapa bisa terjadi demikian Pak Enim? Ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Ya. Selamat sore para pemirsa Radio Jayabaya yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama ucapan terima kasih, saya hari ini difasilitasi oleh Radio Jayabaya untuk bertemu dengan para pendengar, dan para pendengar ini insya Allah juga para kepala madrasah atau pengelola madrasah. Jadi begini Pak Nur Hadi, saya mulai saja bahwa dana kita ini sebenarnya sejak awal itu tidak cukup. Ya. Saya ambilkan contoh Pak Nur Ya. Hadi. Tahun anggaran 2019 kita ini usul DIPA untuk DIPA tahun 2020 sebesar 40.185 siswa. Ini contoh yang MI Bapak. Ini Madrasah Ibtidaiyah ya. Contohnya Ya, MI ini salah MI satu aja. contoh saja ya. Salah satunya. 40.000 lebih ya? Ya 40.185. Mm-mm. DIPA yang keluar oleh pemerintah itu ternyata saya dikasih untuk 32.291 siswa. Dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa memberikan rangkaian bahwa memang sejak awal DIPA kita ini kurang. Ya. Nah, dari untuk 32.000 itu saya cairkan tahap 1. Iya. Karena sesuai dengan Perdirjen 7330, maka yang mendapatkan itu adalah siswa pada madrasah yang memiliki IJOP. Izin operasional. Izin operasional. Iya. Karena itu pada tahap 1 saya cairkan untuk sekitar 40.406. Jadi sebenarnya dari sini memang kita mulai bingung. Wong danane mik 32.000 kok untuk 40.000 untuk 40.406. Sebentar Pak Edi. Iya. Jadi tadi pertama jenengan mengajukan 40.000 berapa tadi? 185. Itu dasarnya dari pengajuan madrasah-madrasah ini pada tahun anggaran sebelumnya ya? Iya, betul Pak ya? Iya. Namun oleh Kemenak Pusat disetujui 32.291. Betul. Ketika cair itu kalau tidak salah sekitar 29 miliar sekian. Iya. Itu Pak Enim tetap membagi BOP dan BOS ini ke 40.000 lebih. Malah ini dari 40.100 sekian tadi ini malah 40.406 siswa. Iya. Nah, ini terjadi biasa Mas. Jadi di madrasah itu kan perkembangannya kalau dari usul 40.185 tahun 2019, maka kalau ini Januari tahun 2020, siswanya berarti mengalami pertambahan jumlah siswa pada madrasah itu. Data ini adalah data yang disampaikan oleh kepala madrasah kepada kami melalui simpatika atau emis itu. Oh, data real. Iya. Berarti ini semacam ini Pak ya, ada semacam kompromi di lembaga bawah, di lembaga di madrasah-madrasah ini, nominal yang diterima di siswa itu akhirnya semacam dibagi rata gitu atau seperti apa Pak Enim? Enggak, jadi begini. Karena kan ini jumlah siswanya ini ya, lebih besar dibanding di Payang turun. Iya. Jadi begini. Jadi posisinya kalau kita membuat analogi begini Pak Adi. Iya. Kita itu usul 40 orang 40 miliar. Iya. Ternyata disetujui 30. Saya berikan yang 20 dulu. Berarti kan sisanya 10 yang saya berikan tahap 2. Betul. Konsep inilah yang kemudian dipahami dan menurut saya tidak salah. Karena pertama mereka menerima 20, kemudian menerima 10. Sehingga akhirnya terkesan kurang 50 atau dipotong 50. Kondisinya hanya semacam ini sebenarnya. Iya. Jadi kita usul 40, disetujui 30,
saya berikan 20, sisanya saya berikan 10. Iya. Selesai, Pak. Iya, Jadi iya. tidak terdapat proses pemotongan. Jadi Iya, gitu iya. loh. Jadi mungkin dari pihak lembaga madrasah ini menganggap bahwa usulan DIPA yang diajukan Kemenak itu pasti disetujui semua sejumlah siswa begitu ya Pak ya? Iya. Nah, Hmm. jadi ini data real Iya, dan data real inilah yang kemudian memang saya ini kasih teknis Pak Adi. Jadi Iya. saya kalau berbicara itu mesti angka. Iya, iya. Sehingga kadang-kadang teman-teman itu juga mengikuti angka-angka yang saya beri itu kadang-kadang juga harus perlu penjelasan detail. Iya. Nggih. Iya. Baik. Saya kira itu Pak. Nggih. Terima kasih. Nggih. Kemudian ini Pak, pertanyaan berikutnya berlanjut ketika dana 29 miliar tadi kita masih mengambil satu contoh dari MI ya Pak ini ya. Iya. Dari 29 miliar sekian tadi kemudian Bapak realisasikan untuk 40.406 siswa, anggarannya yang terserap 18 miliar sekian. Iya. Sisa 10 miliar 879 juta sekian. Nah, terjadi penghematan itu sebesar 3 miliar 229 juta sekian. Sehingga sisa anggaran yang ada itu tinggal 7 miliar 650 juta sekian. Iya. Nah, angka penghematan sebesar 3 miliar ini dasarnya Pak? Iya. Dasar Pak ini? Dasar penghematan ini pertama tadi panjenengan matur bahwa Perdijan 2971 yang mengatur penghematan Iya. bahwa untuk MI itu dihemat 100.000. 100.000 ya. Nah, maka 100.000 itu kita kalikan jumlah siswa yang ada dalam DIPA, Pak. Oh. Jumlah siswa yang disetujui oleh pemerintah. Iya, bukan siswa real. Oh. Karena itu ketika 100.000 dikalikan dengan jumlah 32.291 maka penghematannya ketemu 3 miliar 229 juta 100.000. Oh iya. Jadi gitu Pak. Berarti tidak dikalikan dengan siswa yang real Oh, tapi enggak. yang disetujui Iya, gitu Pak ya. karena ini kan penghematan dari pemerintah, Iya. maka kita kalikan dengan persetujuan pemerintah. Iya, sampai di sini saya lihat masih transparan Pak saya lihat. Iya, Kemudian berlanjut Pak, Ya. Dari sisa anggaran 7 miliar 650 juta sekian ini Ya. rencana mau Bapak berikan untuk siswa yang real Ya. yaitu sejumlah 40.902 ya Pak ya? Iya, Nah, iya. ini sudah bertambah lagi Pak yang Iya, dari pertama iya, tadi iya. 40.406 ya. Ini Sekarang, sudah bertambah Iya. menjadi 40.902. Ini faktornya penambahan jumlah siswa Iya. ini karena apa Pak? pertama Dasarnya, ini ya. semester 2 ini kan semester 2 dalam hitungan anggaran itu kan dilakukan bulan Juli Pak Adi. Iya, iya. Sementara bulan Juli itu pada kalau tahun pelajaran setelah PPDB. Iya, iya. Nah, data dari kepala madrasah yang diajukan kepada kami, kalau jumlahnya menjadi 40.902, ini berarti terdapat penambahan jumlah siswa yang masuk dibanding dengan yang keluar. Nah, itu Pak. Iya. Oh, seperti itu Pak. Ya, oke. Kemudian akhirnya Bapak realisasikan yang harusnya 40.902 itu hanya diberikan sejumlah 21.657 Ya. siswa. Lah, ini apa Pak ini? Ya. Hitung-hitungannya gimana? Dasarnya gimana Pak? Pak ini? Karena tadi di awal kita sampaikan sisa setelah penghematan kan ada 7 miliar Iya. 650 juta 100.000. Nggih. Sementara kalau jumlah ini kita bagikan siswa 40.902 dengan estimasi karena setiap kali pencairan setelah tadi dikurangi 100.000 per siswa akan mendapatkan 350 Pak. Betul Pak ya? Betul. Nah, berarti 7 miliar 650 itu harus kita bagi unit cost siswa. Jika per siswa mendapatkan 350, maka hanya cukup untuk 21.857 siswa. Oh, iya. Oke, baik Pak. Iya. Berarti saya menangkap di sini rentetan masalahnya adalah yang pertama, DIPA yang diajukan itu turunnya DIPA dari Kemenak itu di bawah DIPA yang diajukan oleh Kemenak Kabupaten Kediri. Tapi Pak Enim tetap mengambil kebijakan sepengetahuan dari Kepala Kemenak tetap diberikan sejumlah DIPA yang real.
untuk yang tahap pertama Pak, yang semester pertama Pak ya. Iya, jumlah siswa sesuai dengan yang ada. Tapi kemudian sisa anggaran itu yang kedua ternyata ada pemotongan karena surat edaran dari Dirjen Pendis terkait refocusing atau penanganan COVID-19 sehingga anggarannya menjadi berkurang. Nah, tetap rencananya akan diberikan sejumlah siswa real, namun ini akan tidak menjadi sepadan dengan atau selaras dengan surat edaran ini karena nanti jumlahnya akan terlalu kecil gitu kan Pak ini Pak ya. Betul. Ketika ini dihitung-hitung hanya pengurangan 100.000 menjadi 350.000 Pak Enim ya. Akhirnya hanya cukup untuk 21.857 siswa. Betul. Nah inilah yang memang sementara sisa dari siswa yang cukup besar, ada sekitar berapa ini kalau 40.000 dikurangi, ini ada 18.000 ini. Ada Pak, di situ angkanya sudah ada. juga, Jadi setelah kekurangan kita cairkan sejumlah 21.000 siswa, kekurangan kita itu 19.045 anak. Itu yang kita usulkan 19.045 iya. anak ya? Itu yang kita usulkan untuk mendapatkan tambahan. Nah ini statement yang terakhir dari Pak Enim ini akan kita bahas setelah lagu berikut ini Pak, biar kita nyantai tidak tegang gitu ya. 93 FM Radio Joyoboyo, kobarkan semangat berbagi. Baik, bersama Radio Joyoboyo 93 FM, kobarkan semangat berbagi. Pada sore hari ini kami berbagi informasi terkait polemik penerimaan dana BOS dan BOP di Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah sore hari ini saya bersama dengan Kepala Kemenak Kabupaten Kediri Bapak Haji Ahmad Zuri dan juga Kepala Kasih Penma Bapak Enim. Nah, saya lanjut ke Pak Enim dulu. Pak Enim, terkait polemik dana BOS dan BOP yang terjadi saat ini, ya mungkin bisa dikatakan ada kesalahpahaman yang dirasakan oleh para lembaga ini. Ya. Mereka sampai sekarang masih bertanya-tanya, bahkan juga menduga dasarnya Pak Enim melakukan pembagian dana BOS dan BOP yang tadi disampaikan, contohnya yang di Madrasah Ibtidaiyah ya, yang harusnya siswa realnya itu 40.000 sekian, kemudian disesuaikan dengan sisa dana penghematan itu yang hanya sekitar 7 miliar, akhirnya dibagikan oleh 21.000 siswa sekian. Ini dianggap kurang transparan dan kurang akuntabel, bahkan dasar Bapak Pak Enim ini melakukan perubahan ini dasarnya tidak jelas Pak. Ini mohon penjelasan dari Pak Enim, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi setelah dilakukan penghematan, tadi saya mengatakan di muka bahwa dana sisa itu hanya cukup untuk 21.857. Sementara jumlah siswa itu 40.902. Jadi di sini bagaimana cara mencari angka 21.000 diberikan kepada siapa itu memang tidak terdapat regulasi yang mengatur Bapak. Jadi kita menggunakan teori matematika saja. Karena ini tadi kan sama dengan 230 disetujui, saya berikan 20, sisanya saya berikan 10. 10 itu berarti kurang lebih 50% dari penerimaan mereka. Nah, hitung-hitungan secara matematika itu adalah jika jumlah 21.000 itu nanti akan dapat kita hitung dengan jumlah siswa sesuai dengan anggaran. Jadi jumlah siswa dalam anggaran itu kalau MI berarti sama dengan 32.291 dibagi jumlah real siswa dikali dengan jumlah siswa real per lembaga, itu akan ketemu prosentase. Prosentase itulah yang kemudian kita kenakan pada setiap lembaga, sehingga kalau tiap prosentasenya itu berbunyi 50%, maka tiap lembaga akan mendapatkan 50% dari jumlah siswa yang asli. Sehingga kalau siswanya 400 yang mendapatkan 200,
yang siswanya 100 mendapatkan 50 dan seterusnya. Oh, Itu begitu yang Pak ya. kemudian menimbulkan persoalan seolah-olah dipotong 50%. Dipotong 50%, Nah, itu loh. bahkan lebih dari 50%. Ya, bahkan ada yang lebih karena Iya. memang angkanya berbeda-beda, Pak. Iya. Ya, Baik. kayak Kemudian Pak ini Ya. mungkin bisa menjelaskan Pak, kalau saya sendiri konfirmasi juga ke Kepala Kemenak khususnya di Tulungagung dan Ya, Blitar, ya, ya. itu tidak seperti yang terjadi di Kemenak Kabupaten Kediri. Ya, Kemudian juga saya konfirmasi kebetulan ke teman-teman di anggota Komisi 8 DPR RI, itu juga tidak terjadi seperti di Kemenak Kabupaten Kediri. Jadi pemotongannya mereka rata-rata ya 100 dan 200 sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Pendis. Nah, di sini letak ruwet masalahnya itu di mana Pak? Pak, Ya. ini mohon penjelasannya. Jadi secara singkat, DIPA masing-masing kabupaten kota itu tidak sama karena usulannya tidak sama. Iya. Yang kedua, usulan yang disetujui juga tidak sama. Bisa jadi, nyun sewu ini saya Nggih. tidak mengatakan kabupaten kota lain, Pak. Nggih, nggih. Jadi umpamanya saya usul 40, disetujui 30. Jadi dana saya kan 30. Kota lain, kabupaten lain mungkin usul 50, disetujui 45 atau bahkan 50. Maka terjadi proses ketidaksamaan atas penerimaan itu. Atau usul 40 sama-sama disetujui 30, Pak. Tapi dicairkan dengan metode 15 tahap 1, 15 tahap 2. Jadi seolah-olah kan sama antara tahap 1 dan tahap 2. Maksudnya 15 tahap 1, 15 tahap 2 itu? Karena anggarannya yang tersedia kan 30, Pak. Oh, Nah, iya tadi. gitulah. Ya. Kalau saya kan 30, saya cairkan 20, 10. Ya, ya, Kalau ya. mereka mungkin ada yang 30 dicarikan 15, 15. Iya, Sebenarnya sama, Pak. Nggih, Karena nggih, sejak awal mereka toh akhirnya juga menerima 30. Nah, saya kira itu. Nggih, nggih. Baik, terima kasih Nggih, Pak. Dan nggih. ini saya tadi Bapak sudah menjelaskan terkait DIPA yang diajukan oleh Kemenak pusat, tadi Bapak masih sebutkan yang MI saja Pak. Nah, tolong saya dijelaskan agar pemirsa tahu, baik yang dari Facebook ataupun dari pendengar Radio Joyoboyo 93 FM ini juga lebih tahu secara jelas Ya. sebenarnya berapa yang diajukan oleh Kemenak Kabupaten Kediri, mulai dari RA, MI, MTS, Madrasah Aliyah itu berapa, kemudian yang disetujui oleh Kemenak Pusat itu berapa. Oke. Gitu Pak. Oke. Nggih, Pak. Terima kasih. Nggih. Ini dengan asumsi yang kita ajukan itu adalah pada mata anggaran per unit siswa Nggih. seperti sebelum terjadi penghematan, Pak. Iya. Jadi untuk RA itu usul kita itu 14.868. Untuk MI itu usul kita 40.185. Untuk MTS itu kita usulkan 17.267. Untuk MA itu 6.250 orang. Iya, iya. Ini berdasarkan data usul kepala madrasah. Iya. Ini Iya. saya ambilkan dari data emis yang ada di Kemenak. Iya, iya. Dari usul itu sesuai dengan unit kos masing-masing, anggaran yang kita usulkan itu 73.456 juta. Iya. Kemudian disetujui untuk RA itu dari 14.000 yang diusulkan itu turunnya 12.747. Nah, ini Jadi ya, mohon untuk pemirsa atau pendengar ini bisa mencatat ya. Jadi ini mungkin letak permasalahannya dari 14.000 sekian tadi Ya. disetujui 12.747. Ini yang untuk RA. RA. Nah, kemudian yang MI, Pak. Untuk yang MI itu dari 40.185 usulan disetujui 32.291 siswa. Iya, hanya 32. Ya, Jadi terus sekitar hampir 8.000 yang. ya, yang tidak mendapatkan kuota. Iya. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga. Yang MTS, Yang itu MTS. dari 17.000 sekian, yang kita usulkan disetujui 11.000 sekian. Ini juga hampir 6.000 Pak ya. Betul. Yang tidak disetujui. Nah, Kemudian betul. untuk Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah dari 6.000 sekian, yang disetujui itu 4.894. Iya. Sehingga total anggaran yang kita ajukan, Pak, Mm-mm. dari anggaran yang kita ajukan 73 miliar sekian, yang disetujui 57 miliar, 1 sekian. 73 miliar sekian, Ya, akhirnya dengan 50. jumlah siswa yang tadi hanya disetujui 57 miliar. iya 57 miliar sekian. Jadi Ya. pada semester pertama saja ini jumlah DIPA dan juga anggaran yang diajukan ini tidak disetujui semua, kan begitu Pak ya. Ya, kira-kira semacam itulah. Tetapi ya
pada prakteknya Kemenak Kabupaten Kediri ini memberikan anggaran BOP dan BOS ini sesuai dengan yang disetujui oleh Kemenak Pusat atau tetap sesuai dengan siswa real, Pak ini? Ya. Dari jumlah siswa yang ada dalam DIPA yang tidak sesuai dengan usulan tadi, saya memberikan pada tahap 1 itu siswa real, Pak. Siswa real ya? Karena acuan yang kita gunakan itu per Dirjen 7.330 yang mengatakan bahwa dana BOS atau BOP itu diberikan kepada madrasah yang memiliki ijob. Dasar saya itu. Nah, kemudian dasar kedua ini sebenarnya tidak ada dasar. Jadi berapapun itu kan diberikan penuh, kemudian tidak penuh, atau penuh tapi sesuai dengan kuota, saya pikir juga sama saja. Karena tadi ulasan saya di awal, kita usul 40, disetujui 30, metodenya tahap 1 saya kasihkan 20 sama 10 atau 15 dengan 15 kan hampir sama. Karena terakhir menerima, mereka tetap menerima sesuai dengan jumlah yang ada. Baik Pak. Ya. Jadi seandainya Pak Enim ini mencairkan BOP dan BOS itu sesuai dengan DIPA yang disetujui oleh Kemenak Pusat, mungkin sisa anggarannya juga masih cukup lumayan, Pak ya. Tetapi di semester pertama kalau ini direalisasikan sesuai DIPA yang disetujui Kemenak Pusat, tentu di semester pertama juga akan menuai polemik. Sama aja Pak, saya kira. Gitu karena ya? juga tidak sama dengan jumlah mereka. Gitu ya? Iya. Jadi kalau ini sudah pernah saya buat simulasi Bapak. Jadi kalau jumlah siswa 32.000, jumlah siswanya 40.000 sekian, ini khusus MI. Iya. Akhirnya pada tahap awal saya hanya mencairkan jumlah siswa sekitar 16.000 sekian Pak. Bukan 8, itu yang saya cairkan kan 40.406. Kalau ini kemudian saya cairkan sesuai maka pusat, ya separohnya Pak berarti. Kan hanya sekitar 20.000 sekian. Baik. Baik, terima kasih Pak Enim. Sampai di sini saya juga cukup jelas mendapatkan penjelasan dari panjenengan terkait data-data yang saya terima ya dari Kemenak Kabupaten Kediri, dan ini juga sudah saya sinkronisasi di Kanwil maupun di Kemenak Pusat bahwa memang anggaran yang diterima itu adalah sebesar yang seperti Pak Enim sebutkan tadi, yaitu sekitar 57 miliar sekian itu ya. Yang ini sempat dipertanyakan juga oleh kepala-kepala madrasah, jangan-jangan anggaran yang turun dari Kemenak Pusat itu jumlahnya tidak sama seperti yang tercatat atau yang disampaikan oleh Pak Enim. Kalau itu tidak sama, wah ini berarti akan berkonsekuensi dengan hukum bahwa terjadi mohon maaf terjadi korupsi dan lain sebagainya. Tapi di sini saya melihat itu tidak terjadi, namun ada ini Pak ya, ada semacam benang merahnya adalah jumlah DIPA yang diusulkan itu tidak disetujui semua. Nah, tetapi pada semester pertama Bapak realisasikan sesuai dengan siswa real, siswa yang ada di lapangan yang sudah masuk daftar emis kan begitu Pak ya. Sehingga pada semester yang kedua saya melihat ada dua penyebab BOS dan BOP ini menjadi turun drastis. Yang pertama memang semester pertama ini direalisasikan tidak sesuai DIPA yang disetujui oleh pusat, karena memang ini demi kepentingan bersama, demi untuk semua madrasah ini mendapatkan sesuai jumlah siswanya kan begitu. Dan yang kedua penyebabnya ada penghematan kan begitu Pak. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Enim. Saya sekarang bergeser ke Pak Zuri. Pak Zuri, saya ini jadi penasaran Pak Zuri, kalau sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Enim ini sudah cukup jelas, tapi sampai sekarang ini Pak masih bermunculan protes dari lembaga-lembaga madrasah ini. Sejauh mana dari Kemenak Kabupaten Kediri, sejauh mana Bapak melakukan mediasi, melakukan sosialisasi sehingga dari lembaga-lembaga madrasah ini mengerti bahwa pembagian BOP itu sudah sesuai dari jumlah yang diberikan oleh Kemenak Pusat. Silakan Pak Zuri. Terima kasih Mas Adi. Jadi dengan adanya polemik yang masih ramai di Kabupaten Kediri terkait dengan dana BOS atau pencarian BOS dan dana BOP ini,
kami tetap akan melaksanakan dengan pendekatan, karena di masing-masing kepala sekolah itu ada istilahnya, kalau di Muhammadiyah ada Disdasmen, terus ada BKMS, ini adalah komunikasi madrasah swasta, terus FKM, ini forum komunikasi madrasah juga ada. Lalu kami juga pendekatan dengan LBANU, mungkin barangkali dengan bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang sama. Lalu ada LP Maharif. Ini mencoba tadi saya kumpulkan, dan alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan ini, dengan adanya polemik yang sampai akan ada katanya ada turun jalan, ini merupakan salah satu bentuk menyampaikan aspirasi. Tapi saya tetap menggunakan pendekatan-pendekatan yang terbaik, karena ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama untuk menjelaskan dan sejelas-jelas mungkin. Tapi itu saya sampaikan, namanya orang, menjelaskan orang belum tentu yang dijelaskan juga belum bisa menerima sejelas-jelas mungkin, apalagi yang belum menerima pemahaman dan malah salah paham itu. Itulah yang perlu dikomunikasikan bersama-sama, dan alhamdulillah ketika tadi dan kemarin juga saya kumpulkan seluruhnya kepada termasuk pengawas-pengawas untuk segera menyampaikan hal-hal ini, pendekatan-pendekatan semuanya, jangan sampai ramai. Karena apa? Kebetulan Pak Enim hari Senin juga dipanggil dengan Pak Kabid terkait dengan masalah-masalah yang ada, usulan-usulan tambahan ini akan segera direalisasikan. Tapi kapannya kami tidak tahu, termasuk dana-dana impasing guru-guru dan terhutang-terhutang ini konon akan segera juga diberikan secara akan segera dikembalikan kepada yang bersangkutan. Inilah termasuk adalah berita gembira bagi kita semuanya. Ya, baik. Terima kasih, ada kabar gembira tadi untuk guru-guru non-PNS terkait penur TPP yang terhutang selama 2 tahun. Namun nanti akan saya berjelas di sesi yang terakhir, termasuk juga saya mendengar dan juga mendapatkan laporan ada forum komunikasi madrasah yang insya Allah besok akan melakukan orasi atau semacam demo ke Kemenak Kabupaten Kediri, dan tadi Pak Suri juga sudah menyampaikan kesiapannya. Nah, lebih detailnya seperti apa kesiapannya Kemenak untuk menyambut kehadiran teman-teman, saudara-saudara kita dari lembaga-lembaga madrasah, nanti kita akan perjelas lagi, kita akan ngobrol lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Baik, Anda masih bersama Radio Joyoboyo 93 FM ya. Kita terus bersemangat, kobarkan semangat berbagi. Kali ini kita berbagi informasi dari Kemenak Kabupaten Kediri terkait polemik dana BOS dan dana BOP yang sempat menghangat beberapa bulan terakhir ini di Kabupaten Kediri. Dan tadi sudah kita sudah mendengar dan melihat langsung penjelasan dari Pak Ahmad Zuri selaku Kemenak Kabupaten Kediri, Kepala Kemenak Kabupaten Kediri, dan juga Pak Enim selaku Kasih Penma yang juga sudah menjelaskan dari tahap ke tahap mulai dari pengajuan DIPA terkait dana BOS dan BOP ini, pengajuan DIPA tahun 2020 yang ternyata tidak disetujui semuanya oleh Kemenak Pusat, dan ini akhirnya menjadi masalah karena di hampir semua madrasah ini hanya menerima sekitar 50%, bahkan ada yang di bawah 50% untuk yang semester kedua. Nah, tadi Pak Enim juga menyampaikan bahwa Kemenak Kabupaten Kediri berupaya untuk memberikan solusi atas kekurangan dari dana BOS dan BOP tahun 2020 ini dengan cara mengajukan dana cut off atau dana bantuan yang khusus ya, yang tentu ini dasarnya seperti apa akan saya tanyakan Pak Enim, sehingga nanti setidaknya ini membawa kabar gembira bagi saudara-saudara kita, bagi adik-adik siswa-siswi yang ada di beberapa madrasah di Kabupaten Kediri. Monggo Pak Enim bisa dijelaskan terkait pengajuan dana cut off ini bagaimana dan jumlahnya berapa Pak? Ya,
Terima kasih Pak Rati. Jadi setelah tadi saya menyampaikan tentang perjalanan sampai dengan berapa jumlah yang kurang dari jumlah semestinya, maka akhirnya kita melakukan verbal Pak Rati caranya. Jadi verbal itu, verifikasi dan validasi itu adalah proses akhir sehingga ketemu berapa jumlah siswa yang belum mendapatkan dana BOS atau BOP itu. Berdasarkan jumlah real siswa yang dilaporkan kepala madrasah. Verbal itulah kemudian yang kita ajukan ke Kanwil. Jadi usaha kita melajukan ke Kanwil. Contoh di data, karena tadi saya pakai MI, sekarang pakai MI lagi Pak Adi. Jadi usul kekurangan kita itu 19.045 siswa untuk siswa MI. Dari cut off itu, yang sekarang angkanya sudah saya pegang, dan ini insya Allah berasal juga dari Kanwil, karena setelah menerima verbal dari kami, Kanwil juga mengajukan ke pusat untuk mendapatkan bantuan. Ya, doakan saja para pemirsa Joyoboyo yang dirahmati Allah, semoga usaha-usaha semacam ini sebagai ikhtiar, semoga apa yang menjadi polemik di bawah panjenengan semoga segera teratasi dan memang yang kita usahakan semacam itu. Ya, kembali ke angka Pak Adi. Jadi 19.000 siswa ini karena MI, saya contohkan MI. Di angka yang saya terima itu terdapat estimasi tambahan. Estimasi tambahan sekitar 20.449 siswa. Berarti melebihi jumlah usul saya. Sehingga kalau RA, MI, MTS dan MA dengan estimasi mengajukan kekurangan itu, maka akan terdapat ketambahan dana sekitar 13.851 juta. Sekitar itulah tambahnya. Jadi pengajuannya sekitar 13 miliar sekian itu ya? Pengajuannya 13.607. Sementara data yang saya bawa dari Kanwil ini diusulkan ke pusat 13.851. Kalau itu insya Allah disetujui oleh Kemenak Pusat, dalam hari ini masuk ke Dirjen Pendis Pak ya? Dirjen Pendis ke Direktorat KSKK. Ini berarti dari kekurangan dana BOS dan dana BOP yang dialami oleh beberapa lembaga madrasah ini insya Allah bisa tertutup ya Pak? Insya Allah tertutup. Itu hitung-hitungannya apakah tetap masih sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendis yang ada yang dikurangi 100 dan 200 itu atau jadi penuh Pak? Tetap mengajukan anggaran karena yang per Dirjen 2971 penghematan itu kan belum dicabut. Walaupun sudah disampaikan di muka umum, tapi kan belum ada edaran resmi. Berarti tetap acuannya itu Pak ya? Tetap berkurang 100 dan 200 itu ya? Baik, pemirsa yang ada di Facebook maupun juga Anda pendengar setia Radio Joyoboyo 93 FM, memang beberapa waktu yang lalu saya selaku anggota DPR RI dari Komisi 8 juga sempat melakukan protes keras saat rapat dengan pendapat dengan Menteri Agama Bapak Jenderal Fahru Rozi terkait kebijakan Menteri Agama melakukan pemotongan dana BOS dan BOP ini dalam rangka penanganan COVID-19. Namun dari Komisi 8 ini memang kami tidak dimintai persetujuan lebih dahulu, sehingga kami pimpinan dan Komisi 8 DPR RI ini dalam rapat tersebut menyampaikan rasa prihatin bahwa Kementerian Agama sempat kami lontarkan tidak memiliki empati, simpati kepada lembaga-lembaga ini karena di saat pandemi harusnya dana BOS ini tidak dikurangi. Nah, akhirnya dengan pada saat itu rapat dengan Kementerian Agama dengan beberapa dirjen dan juga pimpinan dan anggota komplit hadir semua. Ini sepakat bahwa dana BOS itu akan dikembalikan seperti semula. Namun saya juga masih memantau perjalanannya pengembalian dana BOS seperti semula 100% ini seperti apa. Sampai sekarang masih belum realisasi. Bahkan Pak Enim juga menyampaikan surat edaran Dirjen Pendis ini sampai sekarang masih juga belum dicabut ya. Jadi dasarnya masih seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Enim. Saya sudah cukup jelas mendapatkan penjelasan dari panjenengan. Yang terakhir dengan Pak Ahmad Zuri, saya mendengar besok itu ada FKM Forum Komunikasi Madrasah yang akan melakukan
aksi damai atau bahasa lainnya adalah demo, tapi bahasa bahasa halusnya itu aksi damai Pak Amazuri. Besok sekitar 700 orang dari beberapa lembaga madrasah akan hadir di kantor Kemenak Kabupaten Kediri. Nah, ini apa yang kesiapan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Zuri dan juga para jajarannya dalam rangka menyambut saudara-saudara kita yang akan menyampaikan unek-unek mereka kepada panjenengan. Silakan Pak Zuri. Terima kasih Mas Hadi dan pendengar Radio Jayabaya yang berada di mana saja. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan teman-teman FKM, Forum Komunikasi Madrasah ini yang ingin menyampaikan aspirasinya, ya insya Allah mungkin barangkali besok, karena kami juga mendapatkan informasi secara langsung dari teman-teman Intel karena ada situ. Tapi kemarin tadi pagi koordinator FKM ini menyampaikan apapun dan bagaimanapun kami tetap akan siap menerima teman-teman kedatangan itu, dan insya Allah kami dan Kasih Penma selaku teknis tetap akan memberikan jawaban apa yang diinginkan, dan apa yang unek-unek apapun yang akan dikeluarkan tetap akan kami sampaikan sebagaimana kami menjelaskan yang dengan Mas Hadi ada di sini, baik kami pertemuan dengan teman-teman dari forum-forum yang ada di Kementerian Agama tadi. Yeah. Tapi pada intinya itu tadi dari koordinator lapangan menyampaikan, Pak Yuri jangan cemas, kami akan menyampaikan aspirasi ini bukan semata-mata mendemo Kementerian Agama Kabupaten Kediri atau Pak Enim atau Pak Yuri, tidak, tapi pengennya itu didengar oleh Kementerian Agama Pusat bahwa ini yang dirasakan madrasah-madrasah yang ada di pedesaan, terutama di Kabupaten Kediri, mungkin juga yang lain di daerah-daerah yang lain. Jadi intinya apa, termasuk ada kekurangan-kekurangan kok sampai seperti ini loh yang dirasakan, maka kami tetap apapun bentuknya kami tetap akan menerima teman-teman itu nyampang, tidak menggunakan mungkin kekerasan atau mungkin maka saya minta aksi bentuk apapun besok tetap menggunakan aksi damai dengan bentuk yang santun, dan insya Allah kita akan menjadikan yang terbaik bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Zuri. Jadi kalau saya sudah tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Enim secara gamblang terkait angka-angka yang diajukan maupun yang disetujui oleh Kemenak Pusat, saya kira memang tidak ada peluang dan tidak ada ruang, mohon maaf, dari Kemenak Kabupaten Kediri melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya Pak Zuri ya. Insya Allah tidak ada itu ya. Insya Allah tidak ada. Ya, jadi saya meyakinkan ke para pendengar tercinta Radio Jayabaya dimanapun Anda berada, juga yang ada di Facebook Nur Hadi Sekti dan Jayabaya FM seperti itu. Kemudian untuk terkait aksi demo besok atau aksi damai yang dilakukan oleh FKM, Forum Komunikasi Madrasah, beliau Pak Amazuri juga menyampaikan para jajarannya siap menyambut sebagai tamu ya, sebagai sahabat, sebagai saudara. Nanti mungkin ada beberapa perwakilan yang diterima untuk dialog dengan Kemenak Kabupaten Kediri, dan ternyata juga ada tujuan lain dari aksi damai besok itu, bahwa ketika aksi damai ini diliput oleh media massa akan bisa dilihat langsung oleh pihak Kemenak Pusat dan juga saya sendiri dari DPR RI, bahwa ketika terjadi kebijakan pemotongan dana BOS dan BOP dengan alasan untuk penanganan COVID-19 ini juga cukup menyengsarakan saudara-saudara kita yang ada di lembaga-lembaga madrasah, dan ini akan membuat kebijakan baru atau bisa dipertimbangkan dalam hal ini oleh Menteri Agama dan para jajarannya, apabila membuat kebijakan-kebijakan ini bisa dipertimbangkan ulang dengan pemikiran yang lebih jernih dan juga didasari rasa empati dan simpati, bahwa memang di saat pandemi seperti ini tidak ada semua yang terdampak, semua pasti terdampak oleh COVID-19. Baik, saya mengucapkan terima kasih Pak Haji Amazuri selaku Kepala Kemenak Kabupaten Kediri dan juga Pak Enim selaku Kasih Penma atas kehadirannya. Selamat jalan kembali bertugas Pak Amazuri ya. Pak Enim, terima kasih kehadirannya, dan
pemirsa pendengar Radio Joyoboyo FM dimanapun Anda berada, saya Nur Hadi, anggota DPR RI, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan acara ini. Insya Allah kita akan kembali di acara di podcast yang berikutnya yang tentu lebih menarik dan juga informasi-informasi yang lebih aktual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.